Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita berdoa dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya? Ayo, ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman wa amalan solihati. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu akan mengabsen dan dengarkan namanya masing-masing ya. Dengarkan namanya Ibu panggil. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Apakah kelompok yang duduk ini sudah sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan pada minggu lalu? Sudah sesuai semua? Oke. Sekarang Ibu mau absen dan dengarkan namanya Ibu panggil ya. Aditya Prayoga, Alia Nurul Agustin, Digo Aleski, Fahmi Tri Ramadan, Farlana Mira, Vicky Arafandi, Fitri Wulansari, Ica Astari, Isnan Ali, Mitra Sintia, Mija Suhaila, Aji Mandala, Novia, Nurjana, Rafki, Rizky Ramadan, Rehan, Rizky Adi Alfinja, Selvi Ramadia, Sinar Eka Aurel. Alhamdulillah hari ini anak ibu hadir semua. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak didik ibu semuanya karena telah berhadir ke sekolah hari ini.
Ibu tengok kok masih lemas. Udah sarapan belum dari rumah? Sudah sarapan belum dari rumah? Kalau gitu, supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke? Ayo, berdiri. Kita ice breaking, tepuk semangat supaya semangatnya full. Oke? Ayo, kita mulai. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Dan. Aha, aha. Semangat. Bagaimana? Sudah semangat? Boleh duduk kembali. Untuk mengikuti pembelajaran, yang pertama kita harus semangat. Kalau sudah semangat, kita pun menjadi fokus. Fokus belajar, fokus memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Oke. Kalau sudah siap, berarti bisa kita mulai, ya kan? Kamu tujuannya ke sekolah apa? Belajar. Selain belajar apa? Bertemu teman. Apalagi? Supaya dapat uang jajan. Apalagi? Bisa bermain, kumpul bersama teman. Tetapi yang paling utama tujuannya ke sekolah untuk menuntut ilmu supaya menjadi anak yang cerdas, ya kan? Menjadi pemimpin negara di kemudian harinya. Jadi Ibu juga menyampaikan pelajaran hari ini juga memiliki tujuan. Supaya apa? Supaya selain Ibu, kamu juga, anak didik Ibu juga mengerti apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya kan? Ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan tahap awal pertumbuhan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan akar pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Itu gunanya kita mempelajari materi pada hari ini. Ya. Setelah Ibu sampaikan tujuan, Ibu mau tanya dulu. Apa itu pertumbuhan? Ayo, apa itu pertumbuhan? Ayo, ya. Oke, ada yang lain yang bisa menambahi? Ya. Bisa. Ada yang bisa melengkapi lagi? Kalau perkembangan apa, Nak? Tumbuh dewasa. Ada lagi? Ada lagi? Kita kan sering mendengar, ya kan? Udah tumbuh. Kita tanam-tanam sesuatu, udah tumbuh. Gitu ya kan? Udah besar, sudah berbuah, gitu ya kan? Nah, apa itu, Nak? Perkembangan apa itu? Sering kita ucapkan, ya kan? Sering kita lihat, ya kan? Pernah menanam tanaman di rumah?
Tanam apa? Cabai, mangga, tanam tomat, tanam pepaya, tumbuh, tumbuh, menghasilkan apa? Menghasilkan apa dia? Menghasilkan buah, ya kan? Nah, jadi berkembang itu apa, Nak? Kata temannya tadi tumbuh dewasa. Yang lain apa? Menghasilkan buah. Yang lain? Sebelum nanti ibu yang menjelaskan, ibu tanya dulu sama anak ibu. Ya kan? Nah, pernah melihat, pernah tahu, ya kan? Kira-kira apa? Sudah? Ini dia. Pembahasan kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini materi kita hari ini. Membahas tentang pertumbuhan, perkembangan pada tumbuhan. Yang mengalami pertumbuhan, apakah hanya pertumbuhan saja? Ya. Yang mengalami perkembangan, apakah hanya tumbuhan saja? Ya. Apa? Yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan selain daripada tumbuhan apa saja, Nak? Tumbuhan, hewan, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berarti yang tiga ini tergolong apa? Makhluk hidup. Setiap makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan perkembangan, berarti makhluk hidup tersebut dapat bernapas, dapat bergerak, dapat makan, dapat minum, terus berkembang biak. Benar? Iya. Jadi kalau manusia pertumbuhannya dimulai dari mana? Hah? Dari bayi. Terus? Kalau hewan? Kalau pada manusia dimulai dari bayi, remaja, dewasa, Jadi kalau dari hewan dimulai dari dan terakhir menjadi ayam dewasa. Kalau ini contohnya pada ayam, ya. Pertumbuhan yaitu suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel, dan proses ini terjadi secara irreversibel. Atau prosesnya tidak bolak-balik. Sedangkan perkembangan yaitu suatu proses
menuju keadaan yang lebih dewasa. Nah, di sini katanya ada di sini tidak bolak-balik. Tidak bolak-balik bagaimana nak maksudnya? Nah, tumbuhan yang sudah tumbuh besar tidak dapat mengecil lagi. Contoh lain. Misalnya apa? Dari tumbuhan yang memiliki biji, tumbuh menjadi sebuah tumbuhan tidak dapat kembali lagi ke biji. Jadi kalau perkembangannya ini bagaimana nak? Proses menuju keadaan yang lebih dewasa. Nah, bagaimana itu? Perkembangan. Tumbuhannya menjadi tumbuhan yang besar menuju dewasa, yaitu pada akhirnya akan menghasilkan yang namanya apa? Bunga dan berbuah. Gitu dia. Contohnya apa yang berbuah? Contohnya rambutan, semangka, jeruk, apel, terus mangga dan lain sebagainya, ya kan? Sekarang kita membahas tentang bagian bijinya. Ya, tadi sudah banyak kalian sebutkan contoh-contoh tumbuh-tumbuhan yang memiliki biji. Biji perkembangannya pada tumbuhan yang diawali dengan fertilisasi. Setelah itu, bakal biji yang mengandung inti kandung lembaga sekunder dan zigot akan berkembang menjadi endospermae yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada awal perkembangannya, embrio dapat mendapatkan makanan dari kotiledon. Kotiledon terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan dikotil memiliki 2 kotiledon. Sedangkan monokotil memiliki 1 kotiledon. Di dalam biji juga terdapat embrio tumbuhan yang jika tumbuh dalam kondisi yang sesuai, maka biji akan mulai bertumbuh menjadi tanaman. Selain itu, embrio ini memiliki cikal batang, bagian-bagian dari tumbuhan seperti akar, batang, daun. Embrio tumbuh menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam kotiledon. Biji diselimuti oleh kulit biji yang sangat keras yang berfungsi melindungi embrio. Di sini biji katanya terdapat, tumbuhan itu terdapat 2, ada dikotil dan ada monokotil. Dikotil di sini memiliki 2 keping kotiledon. Dikotil. Sedangkan yang monokotil memiliki 1 kotiledon. Ya. Sebelum Ibu tambah penjelasannya, kita bisa lihat perkembangan bijinya. Bisa sama-sama kita perhatikan di sini ya.
Sudah sama-sama kita perhatikan ya. Dari video ini apa yang kamu dapat, Nak? Setelah melihat dari video perkembangan biji ini, apa yang kamu dapat? Tanaman apa tadi itu? Kacang. Bagaimana? Apa yang kamu dapat, Nak? Bahwasanya dikotil yaitu memiliki 2 keping kotiledon. Ya kan? Nah, dikotil monokotil memiliki 1 kotiledon. Kalau dari video tadi yang dikatakan kotiledon yaitu bagian bijinya ini. Bagian bijinya yang terbelah 2. Yang namanya tumbuhan yang memiliki 2 kotiledon yaitu tumbuhan yang memiliki biji yang dapat dibelah 2. Tumbuhan yang memiliki biji yang dapat dibelah 2. Nih misalnya, ya. Ini dia. Ini contohnya pada tanaman mangga. Ini tanaman mangga, dia memiliki biji. Bijinya ini bisa dibelah? Bisa dibelah? Bisa. Setiap biji, setiap tanaman yang memiliki biji yang kotiledonnya 2 atau tergolong tanaman dikotil, kotiledonnya ini akan terangkat ke atas. Tapi tidak sampai ke pucuk, hanya sebatas pertengahan
batang. Dengan usia tertentu seperti yang ada di video tadi, kotiledonnya akan putus, akan jatuh. Dan kotiledonnya tidak ikut terangkat ke atas sampai batangnya besar. Jadi di sini tadi katanya ada yang namanya kulit biji yang sangat keras berfungsi untuk melindungi embrio. Yang mana kulit bijinya? Ini dia kulit bijinya, Nak. Yang ini. Ini. Ya. Ini kulit bijinya. Ini. Kulit biji inilah yang melindungi embrio supaya dapat tumbuh dengan baik. Ini ada Ibu bagikan satu-satu, bisa kamu teliti masing-masing. Ada Ibu bagikan tumbuhan yang memiliki satu keping biji, satu kotiledon, dan ada yang memiliki 2 kotiledon, ya. Ini Ibu bagikan tanaman yang memiliki 1 kotiledon dan 2 kotiledon. Sudah? Dari tanaman yang kamu pegang, kamu bisa perhatikan baik-baik. Dari akar, batang, dan daun. Coba perhatikan dulu. Perhatikan tanaman yang Ibu bagikan pada kalian. Coba diperhatikan masing-masing. Apakah semua tanaman yang Ibu bagikan bijinya bisa dibelah? Bisa? Enggak. Berarti yang kamu dapat ada yang memiliki 1 kotiledon dan ada yang memiliki 2 kotiledon. Coba, yang memiliki 1 kotiledon, kelompok mana? Kelompok A. Ayo, coba lihat. Tanaman apa yang kamu punya? Tanaman padi. Bisa dibelah, Nak, bijinya? Tidak bisa. Berarti dia termasuk tanaman monokotil. Coba kelompok B, tanaman apa? Tanaman apa? Semangka. Bijinya bisa dibelah, Nak? Berarti dia memiliki berapa kotiledon? 2. Kalau 2 kotiledon berarti termasuk tanaman dikotil. Coba kelompok C. Bisa dibelah bijinya? Tidak, berarti termasuk tanaman monokotil. Kelompok D, bisa dibelah bijinya, Nak? Bisa, berarti tergolong pada tanaman apa? Tanaman dikotil. Sampai di sini sudah paham? Sudah paham membedakan tanaman yang memiliki biji dikotil dan biji monokotil. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau gitu, lanjut. Tentang perkecambahan. Perkecambahan adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Biji akan berkecambah jika berada di dalam lingkungan yang sesuai pada tumbuhan. Misalnya pada tumbuhan dikotil. Makanan untuk tumbuhan embrio diambil dari kotiledon. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, makanan diambil dari endospermae. Perkecambahan mengalami 2 proses, yaitu ada proses kimia dan ada proses fisika. Proses fisika pada perkecambahan diawali dengan penyerapan air. Biji dari lingkungan ini
dari tanah maupun udara. Akibat ukuran biji membesar dan biji melunak. Sedangkan proses kimia pada perkecambahan terjadi ketika biji memiliki pasokan air yang cukup, sehingga biji mengembang dan menyebabkan pecahnya kulit biji tumbuhan. Jadi, pertumbuhan untuk biji ini juga dipengaruhi yang namanya kelembapan pada tanah. Biji dapat berfungsi tumbuh dengan baik jika tanahnya mengalami kelembapan. Jika diletakkan pada yang kering bisa tumbuh? Tidak, dia tidak akan dapat tumbuh. Melainkan bijinya bagaimana? Akan mengering. Akan mengering, keriput dan mati. Dia tidak akan tumbuh. Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Ada pada daerah pemanjangan namanya, ada perpanjangan, dan ada diferensiasi. Ada 3. Daerah pemanjangan, perpanjangan, dan diferensiasi. Daerah pemanjangan terdapat pada bagian ujung yang sel-selnya aktif membelah dan sifatnya tetap meristem. Coba perhatikan akarnya masing-masing. Daerah pemanjangan terdapat pada bagian ujung. Akar kalian ada ujung-ujungnya itu? Ada. Pada ujungnya inilah yang akan mengalami pemanjangan. Sedangkan pada daerah perpanjangan terletak pada daerah pembelahan sel. Pembelahannya terdapat di mana? Bagian tengah. Akar. Sedangkan daerah diferensiasi merupakan daerah yang sel-selnya memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sel-sel yang telah tumbuh mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Ini dia, yang sudah tumbuh ini akan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya kan? Ini ada yang fungsinya sebagai mengambil zat hara ke dalam tanah. Ini ada perbedaan dari akar. Akar juga memiliki 2 jenis. Ada namanya akar tunggang dan akar serabut. Yang kamu pegang tergolong akar yang mana? Coba. Coba. Ada katanya kelompok D apa? Kelompok D akar tunggang. Kenapa bilangnya akar tunggang? Karena memiliki akar yang panjang katanya. Karena memiliki akarnya yang panjang. Coba kelompok yang lain. Kelompok C. Akar apa? Kenapa bilangnya akar serabut? Karena akarnya halus dan banyak. Coba kelompok B. Akar tunggang. Kenapa bilang akar tunggang? Karena memiliki akar yang sedikit. Coba kelompok A. Akar apa yang kamu dapat, Nak? Akar serabut. Kenapa bilang akar serabut? Karena akarnya banyak. Kalau akar tunggang, ada nggak akarnya yang banyak? Enggak. Yuk, kita perhatikan sama-sama dari gambar. Apa yang membedakan ya?
Jika akar tunggang tetap memiliki banyak akar. Ini namanya cabang akar. Ini namanya serabut akar. Ini namanya yang besar ini namanya akar utama. Pada akar tunggang yang menentukan itu dia dikatakan akar tunggang yaitu karena ada satu akar yang paling besar di tengah. Ada yang paling besar di tengah dan dia lurus terus ke bawah. Itu dia yang menandakan akar tunggang dan akar serabut. Ada di bagian tengahnya itu yang paling besar. Sedangkan pada akar serabut dia memiliki ukuran akar yang hampir sama dan juga akarnya lebih halus. Benar atau tidak? Nih, kalau akar serabut dan sifatnya juga menyebar ke samping. Dia tidak memiliki akar utama yang paling besar, dia nggak punya, ya kan? Sampai di sini sudah paham? Sampai di sini sudah paham tentang akar? Oke, kalau sudah paham, ada tugas yang akan Ibu bagikan untuk dikerjakan dan diskusikan oleh masing-masing kelompok, ya. Ibu bagi dari kelompok A dulu. Ini dipegang, nanti baru Ibu kasih tahu cara mengerjakannya. Sudah? Untuk lembar yang ini, ya ada bacanya LKPD, ya kan? Ini untuk kamu jawab. Di sini hanya ada nomor dan angka. Boleh kamu jawab di sebelahnya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Sedangkan pada lembar kedua ini, Ibu akan membagi kamu ke dalam kelompok, nak. Ya, ke dalam kelompok. Ini kelompok akar serabut, ini kelompok akar tunggang, ini biji dikotil, dan ini biji monokotil. Ya, jadi kamu ambil dari jenis-jenis biji ini, tergolong kemana? Ya, di sini memang hanya biji yang Ibu tampilkan, tetapi kamu berarti sudah bisa membedakan akarnya dari bentuk bijinya. Sudah bisa? Sudah paham? Sudah paham? Boleh dikerjakan?
sekarang. Yuk, digunting nak, digunting. Digunting nak. Mana guntingnya? Bawa gunting kan tadi kan? Ya, nanti baru ditempel di kertas karton. Ini sudah paham nak? Sudah, Bu. Ya, dikerjakan. Ini sudah paham kelompok D? Paham. Kelompok A sudah paham nak? Sudah paham? Paham. Yuk, mulai dikerjakan. Dari berbagai gambar biji yang Ibu bagikan, kamu kelompokkan sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan ya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan. Kenapa kelompok B? Sudah ada kelompok yang siap? Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Kelompok D sudah paham? Paham, Bu. Sudah selesai? Sedikit lagi. Oke. Kelompok A sudah selesai?
Sudah? Ayo, boleh presentasikan ke depan bagi kelompok yang sudah selesai. Ayo, kelompok A, boleh dipresentasikan ke depan hasil diskusinya. Yuk, yang lain sambil mengerjakan dan diperhatikan presentasi kawannya. Yuk. Terus. Terus. Pada gambar 1 ada apa di situ? Terus apa lagi? Proses embrio. Pemula. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ada lagi kelompok yang sudah selesai? Ya, kelompok C. Biji dikutil terdiri dari mangga, kopi, habis coklat. Oke, terus? Pertama terdiri dari biji, terus embrio, radikula, kotiledon, dan pelumula. Selanjutnya apa lagi? Ya. Kelompok mana lagi yang sudah selesai, Nak? Oke, kelompok D. Ya, terus. Yang pertama biji, terus yang embrio, radikula, pelumula, dan kotiledon. Oke, beri aplaus untuk temannya. Ayo, kelompok B. Oke, beri aplaus untuk temannya. Yuk, sama-sama kita perhatikan gambar untuk menjawab yang sudah kamu diskusikan untuk mengetahui pemahaman yang sudah kalian pahami. Yuk, jagung termasuk tumbuhan biji berkeping? 1. Berarti dia termasuk apa? Monokotil. Ada salak. Salak biji berkeping? 1. Berarti dia termasuk monokotil. Di sini ada kacang panjang. Berapa kotiledonnya? 2. Akarnya apa? Berarti termasuk tumbuhan biji berkeping? Apa itu? Kotiledonnya 2. Iya kan? Berarti termasuk biji apa?
Dikotil karena kotiledonnya dua. Terus kacang tanah tergolong apa? Biji apa? Biji apa? Dikotil atau monokotil? Akarnya apa? Kalau dia dikotil, akarnya tunggang. Dan kopi termasuk apa? Dikotil. Akarnya tunggang. Berapa kotiledonnya? 2. Padi, akarnya apa? Serabut. Terus tergolong biji apa? Monokotil. Terus jagung, akar apa? Serabut. Jenis bijinya apa? Monokotil. Bayam, akarnya serabut. Terus bijinya monokotil. Selanjutnya ada apa? Kelapa. Tergolong akarnya apa? Akar apa? Monokotil bijinya. Akarnya serabut. Terus yang terakhir ada alpukat. Alpukat tergolong biji apa? Dikotil. Akarnya tunggang. Sampai di sini sudah paham? Sampai di sini sudah paham? Yakin? Sudah paham semua? Untuk jawaban LKPD-nya, gambar pertama yaitu adanya kulit biji. Yang kedua, nomor 3 adanya selanjutnya nomor 4 dan nomor 5 ada gambar kedua bagian A itu ada terus kulit, terus adanya dan ada lagi dan sudah benar jawabannya. Pada akar ada dia daerah diferensiasi, daerah pemanjangan, daerah tudung akar. Dan yang terakhir ada daerah akar. Bagian B ada cabang akar. Bagian C ada ujung akar. Bagian D ada rambut akar. Bagian E ada batang akar. Selanjutnya, setiap biji yang memiliki 2 keping kotiledon termasuk biji dikotil. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Salah, termasuk jenis tanaman yang tergolong pada biji monokotil. Benar atau salah? Setiap tumbuhan yang memiliki akar tunggang termasuk tanaman yang memiliki biji dikotil. Benar atau salah? Jeruk, buah yang termasuk
memiliki akar tunggang dan biji dikotil. Benar atau salah? Benar. Sampai di sini sudah paham? Kok ada yang lemas kawannya? Kenapa lemas? Hah? Supaya mengembalikan semangat temannya yang lemas. Di sini ada yang lemas, di sana ada yang letoy. Ayo kita ice breaking dulu. Supaya kembali lagi semangatnya. Yuk kita ice breaking dulu, diri sama-sama. Yuk. Ice breaking tepuk 1, 2, 3. Tahu? Ayo. Berdiri sama-sama, yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Sudah semangat? Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Sudah semangat? Sudah semangat? Oke, boleh duduk kembali jika memang sudah semangat. Sudah? Ibu mau tanya dulu. Tadi kan sudah Ibu jelaskan apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, ya kan? Apa itu dikotil, monokotil, tunggang, dan serabut. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Ya, ayo. Pertumbuhan yaitu suatu proses pertambahan ukuran untuk volume serta durasi dan proses ini terjadi secara irreversibel. Iya, beri tepuk tangan tuh temannya. Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Nah, ayo silakan. Perkembangan yaitu suatu proses menuju keadaan yang lebih dewasa. Oke, beri tepuk tangan ke temannya. Berarti tadi sebelum kita mulai pembelajaran sampai Ibu sudah menjelaskan tentang pembelajaran kita, berarti kamu sudah paham. Berarti sudah ada perubahan dari sebelum dijelaskan dan setelah ada penjelasan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Semua sudah paham? Jadi setelah nanti selesai pembelajaran ini, jika di sekeliling ada kamu lihat tumbuhan dan tanaman, berarti sudah dapat membedakan apa itu tumbuhan dikotil, apa itu tumbuhan monokotil, dan bagaimana yang dikatakan akar tunggang, bagaimana yang dikatakan akar serabut. Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Jadi kalau ada yang bertanya, sudah tahu? Sudah, Bu. Sampai di sini, kalau Ibu suruh buat kesimpulan bisa? Kalau Ibu suruh buat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bisa? Bisa, Bu. Ayo, dari kelompok C, coba buat satu kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini.
Ayo dari kelompok C. Dapat Bu. Masing-masing kelompok harus menyiapkan kesimpulannya. Karena sudah paham, masing-masing kelompok harus bisa membuat kesimpulan. Ayo, masing-masing kelompok siapkan kesimpulannya. Saya Bu. Semua kelompok sudah siap buat kesimpulan? Saya Bu. Dapat Ya, kelompok C. akar serabut dan akar tunggal. Oke. Kelompok B. Bisa membedakan biji kotil dan biji monokotil. Dapat membedakan biji dikotil dan biji monokotil. Kelompok A. Kelompok D sudah. Ayo kita tunggu 2 kelompok lagi. Dapat membedakan perkembangan dan Dapat membedakan perkembangan dan dapat menjelaskan. Beri aplaus. Yuk. Kelompok A. Apa kesimpulannya, Nak, dari pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Sudah dapat kelompok A? Apa kesimpulannya? Hah? Jagung tergolong tumbuhan monokotil dan memiliki akar serabut. Mangga tergolong tanaman yang memiliki biji dikotil dan memiliki akar tunggang. Selain itu apa lagi, Nak, yang bisa dibuat kesimpulan? Apalagi? Apalagi yang bisa dibuat kesimpulan? Hah? Apalagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Salak memiliki biji yang tergolong pada monokotil dan memiliki akar serabut. Selain itu apa lagi? Nah, kacang panjang tergolong tanaman yang memiliki biji memiliki akar
Oke, ada lagi yang bisa dibuat kesimpulan? Padi, bagaimana nak? Terus? Iya, apalagi? Apalagi yang bisa dibuat kesimpulan dari yang telah kita pelajari? Bayam. Kenapa si bayam? Hah? Kenapa si bayam? Bayam tergolong tanaman yang memiliki biji monokotil dan memiliki akar serabut. Apalagi yang bisa dibuat kesimpulan? Kesimpulan itu boleh lebih dari satu, nak. Kalau lebih dari satu berarti bisa berapa? Bisa 2, 3, 4, 5. Semampunya kita dalam memahami pelajaran. Jadi kalau sudah disuruh buat kesimpulan, jangan hanya satu. Bukan berarti tidak boleh satu, boleh. Tapi kita buat yang lebih baik. Jadi kita buatlah lebih dari satu. Boleh 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu menandakan bahwa kita paham tentang apa yang telah dipelajari. Kita paham apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dijelaskan. Berarti kita paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti ibu yang bertanya. Ya? Ibu yang bertanya. Jawab dengan jujur. Apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Alhamdulillah kalau menyenangkan, ya kan? Setiap pembelajaran yang diharapkan yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Kalau tandanya menyenangkan, kita ice breaking dulu supaya semangat. Ayo, berdiri kembali. Yo, ice breakingnya buka, tutup. Yo, 1, 2, 3, mulai. Buka, tutup, buka, tutup. Digulung-gulung. Buka, tutup, buka, tutup. Sambil tersenyum. Sudah? Belum. Ayo kita ulangin sekali lagi. Ayo. Buka, tutup, buka, tutup. Digulung-gulung. Buka, tutup, buka, tutup. Sambil tersenyum. Sudah semangat? Sudah semangat? Kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.
Silakan duduk kembali. Setelah kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hari ini, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan pada hari ini tidak lupa setelah keluar dari ruangan kelas, tetapi dapat selalu diingat, dapat dipahami, dapat diterapkan. Ya. Jadi setelah kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan ini, pada pertemuan berikutnya di minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, tadi sudah ada sedikit dijelaskan tentang perkembangan pertumbuhan manusia bagaimana. Jadi, untuk melengkapi pembelajaran kita di minggu depan, peserta didik semua, anak didik Ibu semua sudah bisa mencari informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bisa dicari di mana, Bu? Bisa dicari dari internet. Apalagi? Televisi, dari koran, dan dari orang tua. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya sudah Ibu sampaikan apa materi kita, dan kamu bisa mencari informasinya di rumah. Bisa ditulis dulu Nak di buku. Apa yang ingin ditanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia di minggu depan. Ya. Karena sekarang sudah bisa mulai dicari informasinya. Sudah bisa mulai dipelajari di rumah. Supaya paham. Supaya mengerti. Ya. Tadi juga sudah dikasih tahu, bisa dicari di mana saja. Dari beberapa media. Semua pandai pakai handphone kan? Pandai. Jadi sudah bisa mencari informasi melalui internet. Jadi sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya sekali lagi. Benar-benar sudah paham Nak tentang pelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Benar-benar sudah paham? Sudah, Bu. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah mantap pelajaran hari ini? Mantap, Bu. Sudah mantap? Mantap. Sudah bisa diterapkan di lingkungan? Sudah. Jika adiknya bertanya di rumah sudah bisa dijawab? Sudah, Bu. Jika ada adik yang bertanya sudah pandai menjelaskan? Sudah bisa? Iya. Sudah bisa? Iya. Ayo semangat jawabnya. Iya. Sudah paham? Sudah, Bu. Adiknya bertanya di rumah sudah bisa menjelaskan? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, sudah jelas, sudah mantap, berarti sudah lengkap lah itu. Ibaratkan kalau kita makan, sudah di situ sayurnya, di situ lauknya, di situ nasinya, di situ minumnya yang enak-enak, di situ buahnya. Berarti sudah lengkap. Jadi, sebelum kita tutup pelajaran kita akan menutup pelajaran kita dengan berdoa. Supaya pelajaran hari ini yang telah kita pelajari
dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, ketua kelas, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak didik ibu semua yang telah semangat belajar pada hari ini. Dan ibu akhiri pelajaran kita ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.